Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Muhaminan dari PS2B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai buku besar. Bicara soal akuntansi, tentu ada banyak sudut pandang yang bisa dibahas. Dalam dunia akuntansi pada dasarnya memang cukup luas untuk ditelaah dan dipandang dari banyak sudut. Namun, belajar akuntansi sepertinya sedikit kurang lengkap jika kita tidak membahas soal buku besar. Nah, sebenarnya apa sih buku besar itu dan apa saja jenis buku besar yang terdapat dalam akuntansi? Supaya lebih efektif, kita akan belajar tentang buku besar melalui bab subbab. Yang pertama mengenai tentang pengertian buku besar, yang kedua tentang fungsi dari buku besar, yang ketiga tentang bentuk-bentuk buku besar, dan yang terakhir tentang bagaimana cara mengisi buku besar. Yang pertama tentang pengertian buku besar. Jadi buku besar sendiri merupakan akun atau catatan yang digunakan untuk menyimpan entry pembukuan untuk transaksi neraca dan laporan laba rugi. Entry jurnal buku besar akuntansi dapat mencakup akun seperti uang tunai, piutang, investasi, inventaris, hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar, dan simpanan pelanggan. Buku besar menyediakan repositori terpusat untuk mengumpulkan semua data akun yang digulung dari subledger atau modul, menjadikannya sebagai tulang punggung dari setiap sistem keuangan perusahaan. Selanjutnya, mengenai fungsi dari buku besar, yang pertama yakni sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi, pencatatan data transaksi bisnis yang akurat. Setiap data tersebut akan lebih mudah dipertanggungjawabkan ketika akhir periode, yaitu pada saat pembuatan laporan keuangan. Dengan catatan data transaksi yang tepat dan akurat, maka pembuatan laporan keuangan akan lebih mudah. Fungsi yang ketiga yakni sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal, yakni dengan cara memposting semua transaksi yang terjadi dalam bisnis dengan benar berdasarkan akun-akun perusahaan. Fungsi yang keempat sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul, dan fungsi yang kelima sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan, dan juga untuk mempermudah proses pembuatan jurnal penyesuaian dengan catatan data transaksi yang akurat. Selanjutnya mengenai bentuk dari buku besar. Pada buku besar akuntansi terdapat dua bentuk buku besar yang sering digunakan perusahaan, tergantung dari setiap kebutuhan masing-masing perusahaan. Buku besar bentuk T dan buku besar bentuk skronto. Pada buku besar bentuk T, di antara seluruh bentuk-bentuk besar akuntansi, jenis buku besar bentuk T adalah yang paling umum digunakan dan sederhana. Bentuk buku besar ini hanya seperti huruf T besar, oleh karena itulah sangat mudah untuk dibuat dan dipahami oleh orang banyak. Ada macam buku besar ini, kolom debit dan kredit saling berdampingan. Sebelah kanan adalah kolom sisi kredit dan kiri adalah debit. Untuk nomor atau kode akun di kanan atas adalah nama akun di kiri atas kolom debit dan kreditnya. Sementara pada kolom terakhirnya ada kolom total debit dan kredit serta saldo debit. Selanjutnya yang kedua yakni bentuk skronto atau biasa disebut dengan bentuk dua kolom. Biasa disebut dengan bentuk dua kolom yang berisi kredit dan debit. Skronto sendiri memiliki arti sebelah atau menyebelah. Dalam satu kolom bagian debit terdapat 4 kolom yang berisi tanggal, uraian nomor referensi, dan nominal debit dari transaksi. Begitu juga pada satu kolom bagian kredit juga akan memuat 4 kolom yang isinya sama, bedanya hanya pada nominal kredit dari transaksi. Semua kolom tersebut terletak saling berdampingan dalam satu jalur, sehingga dalam satu jalur terdapat 8 kolom. Untuk kolom nama dan nomor akun diletakkan pada bagian atas kolom. Nah, kelemahan dari bentuk ini tidak jauh berbeda dengan buku bentuk T, yaitu tidak adanya kolom saldo, sehingga pastinya jika ingin mengetahui posisi saldo milik perusahaan perlu menunggu sampai akhir bulan ketika masa perhitungan saldo. Selanjutnya yaitu tentang cara pengisian. Nah, untuk mengisi buku besar kita tinggal memasukkan data ke dalam tabel berikut. Nama akun diisi nama akun yang bersangkutan, kode akun diisi nomor akun yang bersangkutan, dan tanggal untuk mencatat tanggal, bulan,
tahun terjadinya transaksi. Yang keempat, keterangan digunakan untuk mencatat penjelasan singkat transaksi. Referensi digunakan untuk mencatat nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Biasanya diambil dari jurnal umum. Debit dan kredit untuk mencatat nilai transaksi, dan saldo untuk mencatat saldo akhir suatu akun setelah satu transaksi dicatat dalam akun tersebut. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.